rasanya paling beken. Cakep. Kalau mobil keren adanya di dealer. Cakep. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube Tanzu Dealer. Yeay. Hari ini, di sore hari ini ya, kita kedatangan tamu yaitu Isni Azani Firdaus. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Isni Azani Firdaus, temennya Tanzu Dealer. Ya, jadi hari ini kita mau cerita tentang pengalaman Isni EMS di Korea nih, study abroad ya, Ya. maksudnya bukan pertukaran pelajar. Boleh dong diceritain nih kan banyak nih ya para K-popers pasti pengen tuh ke Korea Selatan, ya kan? Pengen banget kan mereka, mungkin kalian gitu ya ke Korea Selatan, termasuk aku juga pastinya. Gimana sih syaratnya dulu nih untuk bisa kita study abroad ke Korsel? Oke, jadi pertama, alhamdulillah kan aku kan sama Tanzu, kita jurusannya sama ya, manajemen pemasaran pariwisata. Nah, di prodi kita itu, di MPP ini ada program pertukaran pelajar namanya AIMS program, Asia International Mobility for Student. Itu tuh terdiri dari beberapa negara. Jadi pada saat kita exchange ini, kita ada opsi negara nih yang bisa kita pilih untuk kita kunjungi gitu kan. Yang pertama ada Korea Selatan, ada Thailand, dan ada Malaysia. Nah, waktu itu pada saat sebelum kita daftar ataupun yang lain-lain, kita tuh disuruh milih dulu nih, pengennya negara apa nih nanti di sana. Nah, nanti akan disesuaikan dengan kualifikasi dari hasil wawancara dan tes lainnya, kayak gitu. Nah, waktu awal-awal ini sekitar bulan April ya kalau nggak salah 2019 ya, itu udah mulai tuh buka pendaftaran untuk AIMS program ini. Dan apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, untuk tahap pertama ini ada pemberkasan. Nah, pemberkasan ini apa aja isinya? Pertama ada transkrip nilai, terus ada CV. Nah, CV ini penting banget. Dan kemudian ada juga tes TOEFL minimal 450. Jadi harus di atas 450. Jadi bukan 500 ya, 451 bisa ya? Bisa, itu boleh daftar. Jadi emang nggak dipersulit juga, yang penting at least kita bisa untuk communication in English. Itu sih yang paling penting, karena nanti di sana sekolahnya kayak bahasa Inggris. Jadi lebih ke speaking. Kalau grammarnya kurang masih bisa nggak? Kalau grammarnya kurang sebenarnya bisa, yang penting kalian bisa ngikutin aja nanti di sana gimana kayak gitu. Speaking itu penting. Nah, tahap 1 nih pemberkasan. Setelah kita lolos pemberkasan, ada juga nih tahap 2 namanya wawancara dan juga tes bakat gitu kan ya. Nah, wawancaranya ini pertama ada kayak diskusi in English gitu. Kita dikasih sebuah kasus, kemudian kita diskusi sama teman-teman yang lain, group discussion in English gitu. Tentunya tentang pariwisata karena kita prodinya pariwisata. Nah, habis itu kita wawancara bersama dosen. Nah, in English juga tentunya. Nah, wawancaranya apa aja sih? Nah, kita ditanya-tanya nih tentang diri kita sendiri, kayak biodata kalian tuh kayak gimana, background pendidikan kalian apa, hobi kalian apa, terus kalian ditanya, kalian pengen ke negara apa sih nanti gitu. Waktu itu aku jawabnya Korea Selatan kan, terus aku jelasin kenapa aku pengen ke Korea Selatan, terus aku bilang di Korea Selatan itu ada ini yang tentunya pengen aku lihat dan aku kunjungi serta aku pelajari gitu di sana. Dan juga aku pengen lihat nih tourism industry di sana tuh kayak gimana, apakah sama dengan Indonesia ataukah misalnya mereka lebih maju gitu daripada kita. Karena aku juga pengen lihat ya, pengen bisa mempelajari juga budaya-budaya di sana yang tentunya berbeda kan gitu dengan Indonesia. Berarti gitu. 2 kali wawancara. Yang terakhir ada tes bakat. Nah, tes bakat waktu itu aku main gitar sambil nyanyi, main gitar kan. Nah, tapi ada challenge-nya juga. Jadi pada saat aku udah mau siap main gitar, udah nyiapin lagu nih, apa yang mau aku nyanyiin, tiba-tiba dosen bilang kayak gini, kamu harus nyanyikan sebuah lagu yang bukan yang tradisional, yang ada unsur Indonesianya. Tapi apa ini? Kaget. Cuman alhamdulillah waktu itu aku ada satu lagu yang aku bisa gitu, aku hafal gitu. Aku nyanyi lagu apa? Bubui Bulan gitu kan ya. Masya Allah, Jawa Barat. Aku nyanyi lagu Bubui Bulan waktu itu. Gak salah lirik kan? Benar ini emang benar. Cuman pas nada tinggi emang agak-agak kesusahan, tapi bisa lah, bisa terlewati dengan baik. Jadi aku nyanyi Bubui Bulan sambil main gitar, dan alhamdulillah akhirnya lolos deh ke Korea Selatan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya untuk study abroad atau pertukaran pelajar ke luar negeri kayak gitu atau KLN. Iya, betul. Terus pas pertama kali di Korea nih ngapain dulu sih? Aduh,
pas pertama kali nyampe Korea ya, itu kan kayak cita-cita banget ya, pengen banget lihat Korea Selatan kayak gimana. Jadi pas sampai Korea tuh kayak ngeliatin jalanan, wow ternyata beneran udah di Korea gitu, kayak nggak nyangka gitu loh, ngeliat bangunan-bangunan pakai tulisan Hangul itu kan kayak ini kayak ada di drakor deh kayaknya, kayak gitu kan, impian banget ya, seneng banget gitu kan. Terus kita nyampe di Incheon Airport, terus kita ke kota Daegu namanya. Aku sekolah di sana di Daegu Catholic University. Ya di situ sama 2 mahasiswa Indonesia lain ya dari FPP juga. Nah pas nyampe di kampus, aku langsung diarahin ke asrama. Karena tinggal di asrama kampus kan. Nah di situ tuh nanti kita di guide sama ada badinya. Jadi setiap anak itu pasti ada badinya atau apa sih Ju? Badi sahabat gitu ya, yang bakal dampingin kita terus pada saat nanti kita di sana gitu kan ya. Di sana kita dibantu untuk rapi-rapi, terus kita juga langsung beli keperluan asrama kayak mulai dari kayak sendal jepit, gayung, gantungan baju, spray, bantal guling, pokoknya bener-bener berat banget ya karena baru nyampe Korea Selatan. Terus kita langsung belanja juga, kita langsung rapi-rapiin kamar, itu emang capek banget tapi worth it banget karena seneng banget gitu nyampe Korea. Jadi lelahnya tuh hilang semua. Ini kan beasiswa ya, beasiswa berarti full udah sama asrama, biaya hidup semuanya, sampai katanya sih ada sisanya. Malah ada sisanya guys, ada sisanya. Terus suka duka deh belajar di Korea nih. Suka dukanya, pertama sukanya karena seneng banget ya bisa ketemu international student yang lain. Ada dari Malaysia, ada dari Thailand, Jepang, Chili, terus Kazakhstan, terus Cina juga ada. Jadi bener-bener dari background yang beda-beda. Jadi kita tuh bersatu dalam satu kelas yang sama gitu untuk tujuan pembelajaran yang sama. Jadi itu tuh bener-bener something new gitu loh, yang wah seru banget nih. Teman sekelasnya beda-beda nih, orang dari negaranya beda-beda gitu. Jadi relasinya juga mendunia berarti ya. Oh iya, banget dah. Iya, semacam itu lah ya. Terus dukanya apa ya? Pertama kan kita di Indonesia terbiasa mudah ya. Kalau mau makan apa sih namanya, tinggal GoFood nyampe. Terus mau pergi ke sini tinggal Gojek nyampe. Nah kalau misalnya di sana itu benar-benar kita harus mandiri sendiri. Transportasi umum. Semua transportasi umum kita harus naik apa sih namanya, kayak bis gitu. Kalau misalnya di Indonesia kayak apa ya? Trans busway. Ya, Transjakarta. Transjakarta kayak gitu. Nah, di sana juga ada. Jadi kita tuh nggak bisa tuh di sana apa sih namanya, naik ojek online tuh benar-benar nggak bisa gitu kan. Mau makan harus cari sendiri. Terus dukanya yang lain itu adalah untuk cari halal food kali ya. Jadi halal food itu agak sulit karena apa sih namanya, mereka kan juga bukan negara yang mayoritasnya muslim. Jadi kita harus pintar-pintar nyari, atau enggak misalnya kalau ke restoran kita minta gitu ke apa sih namanya, staff di sana bahwa iya jangan pakai ini ya karena kita nggak boleh ini gitu sih. Tapi overall semua banyak sukanya sih dibanding dukanya ya. Terus ada nggak nih kesan apa ya, pesan atau pesan lah untuk adik-adik kita nih mungkin atau siapapun di luar sana yang pengen studi ke Korea Selatan? Pesan-pesan ya, pesan-pesan atau kayak apa ya, nasihat lah. Oke, jadi pertama nih bagi yang pengen pertukaran pelajar ke manapun itu ya, pertama tingkatin dulu skill bahasa Inggrisnya. Walaupun misalnya kalian di grammar kurang bagus, at least kalian bisa berbicara dengan bahasa Inggris dan confident. Jangan pernah kalian ngerasa takut, bahasa Inggris aku jelek. Itu jangan pernah, karena nggak ada yang jelek. Semua orang itu belajar, jadi semua orang itu berproses. Nggak ada yang instan tiba-tiba kita jadi jago bahasa Inggris, itu nggak ada. Jadi semua itu pakai tahap ya, bertahap. Semua itu bertahap. Apalagi nih waktu aku pertama kali mau ke sana, aku juga nggak pede dong sama bahasa Inggris aku. Tapi pada saat udah terjun di sana, udah tinggal di sana, seiring berjalannya waktu itu akan berkembang dan akan improve dengan sendirinya gitu. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Keren banget bisa. Keren banget ceritanya ya guys. Study di Korea Selatan, dan Isti ini juga dia menempuh pendidikan 3,5 tahun doang nih. Bagi kalian yang mau tahu ceritanya, lanjutin next video. Dadah.